Selamat datang di Tanda Dunia. Di sini, kita menggali inspirasi dari cerita-cerita yang menggugah hati, mengupas sejarah yang penuh makna, dan menemukan motivasi untuk setiap langkah hidup kita. Dari masa lalu hingga masa kini, setiap kisah adalah jejak. Dan setiap jejak adalah tanda. Mari kita temukan makna di setiap tanda dunia. Ratu Victoria lahir pada 24 Mei 1819 di Istana Kensington, London. Ia adalah putri dari Putri Victoria dari Saxe-Coburg-Saalfeld dan Pangeran Edward, Duke of Kent. Meskipun awalnya berada di urutan kelima dalam garis suksesi, Victoria menjadi pewaris tahta Inggris pada usia 18 tahun setelah serangkaian kematian kerabatnya. Victoria naik tahta pada 20 Juni 1837, ketika ia baru berusia 18 tahun. Salah satu tindakan pertamanya sebagai ratu adalah memisahkan diri dari pengaruh ibunya dan John Conrad, yang telah mengendalikan masa kecilnya dengan ketat. Penobatannya pada 28 Juni 1838 dihadiri ribuan orang yang antusias menyambut ratu muda baru mereka. Tahun-tahun awal pemerintahannya diwarnai oleh beberapa skandal politik, termasuk krisis kamar tidur tahun 1839, yang menimbulkan keraguan tentang kemampuannya sebagai pemimpin monarki konstitusional. Namun, pernikahannya dengan Pangeran Albert dari Saxe-Coburg dan Gotha pada tahun 1840 membawa stabilitas dan dukungan yang dibutuhkannya. Victoria dan Albert memiliki 9 anak dan menjadi simbol keluarga kerajaan yang bahagia dan bermoral. Mereka bekerja sama dalam urusan kerajaan, dengan Albert sering bertindak sebagai sekretaris pribadi Victoria. Albert juga memainkan peran penting dalam keberhasilan pameran besar tahun 1851, yang menunjukkan pencapaian industri dan teknologi Inggris kepada dunia. Kematian Albert pada tahun 1861 menghancurkan Victoria, dan ia menarik diri dari kehidupan publik selama bertahun-tahun. Ini berdampak buruk pada popularitasnya, karena rakyat merindukan kehadiran simbolis ratu mereka. Namun, dengan dorongan dari keluarga dan penasihatnya, Victoria akhirnya kembali ke kehidupan publik pada tahun 1870-an. Pada masa pemerintahannya yang lebih lanjut, Victoria menjadi semakin tertarik pada ekspansi Kekaisaran Britania. Pada tahun 1876, ia dinobatkan sebagai Kaisar India. Yubileum emas pada tahun 1887 dan yubileum berlian pada tahun 1897 merayakan 50 dan 60 tahun masa pemerintahannya, memperkuat kebangkitannya sebagai sosok populer dan dihormati oleh rakyat Inggris. Era Victoria ditandai oleh perubahan besar di Inggris dan sekitarnya. Revolusi industri mengubah wajah Britania Raya dengan pertumbuhan pesat kota-kota industri, munculnya jaringan kereta api, dan kemajuan teknologi. Populasi Inggris juga melonjak tajam, dari sekitar 11 juta menjadi 37 juta selama masa pemerintahannya. Reformasi politik penting terjadi selama era ini, termasuk perluasan hak pilih dan pengenalan pemungutan suara rahasia, yang mendorong demokratisasi lebih lanjut di Inggris. Victoria meninggal dunia pada 22 Januari 1901, pada usia 81 tahun, setelah memerintah selama hampir 64 tahun, masa pemerintahan terpanjang untuk seorang monarki Inggris pada saat itu. Ia digantikan oleh putranya, Edward VII. Warisan Victoria sangat besar dan beragam. Ia berhasil membawa stabilitas pada monarki yang sebelumnya terguncang oleh raja-raja yang tidak populer, dan membuat monarki lebih dapat diakses oleh publik melalui pernikahan kerajaan dan penampilan di acara publik. Di bawah pemerintahannya, Kekaisaran Britania mengalami ekspansi besar-besaran, sementara Inggris menikmati kemajuan besar di bidang industri, ekonomi, dan sosial. Namun, warisan Victoria juga kontroversial. Sebagai pemimpin kekaisaran terbesar di dunia pada masa itu, perannya dalam kolonialisme dan imperialisme kini diperdebatkan. Meskipun ia berharap pernikahan kerajaan antar keluarga bangsawan Eropa akan menciptakan perdamaian, visinya ini gagal mencegah pecahnya Perang Dunia Pertama setelah kematiannya. Secara keseluruhan, Ratu Victoria adalah figur berpengaruh yang memainkan peran penting dalam sejarah Inggris dan dunia.
Pemerintahannya menandai era perubahan dan kemajuan yang luar biasa, tetapi juga disertai ketidaksetaraan dan tantangan sosial. Dampaknya terus dipelajari dan dievaluasi oleh sejarawan hingga hari ini.